Sebuah pertunjukan teater tentu saja lebih lengkap jika dilengkapi oleh artistik yang bagus. Selamat datang di ruang VVIP, ruang karya tanpa batas. Kali ini kita sudah kedatangan seorang yang sudah sangat ahli di bidangnya, yaitu bidang tata cahaya. Dan kita akan mendengarkan berbagai macam penjabaran dari beliau. Inilah dia Kak Honi. Gue belajar lighting tuh sejak pertama kali tuh di pentas kecilnya Teater Katak, itu di sekitar tahun 2013. Itu memang sebenarnya sih dijebak gitu ya, disuruh handle lighting. Tapi dari situ justru memang gue menemukan kayaknya asik nih nge-handle lighting, dan dari situ mulai jatuh cinta nih untuk meng-handle lighting di teater gitu. Jadi jurusan gue waktu kuliah itu manajemen, peminatannya atau fokusnya di manajemen human resource gitu. Gue sempat jalanin setelah lulus kuliah, gue kerja sebagai HRD, tapi gue merasa cukup berat karena mungkin udah terlalu lama kali ya menghandle lighting, jadi udah ada zona nyaman gitu untuk gue berada di lighting dibanding gue menjalankan sebagai HRD. Makanya dari situ kok kayaknya lebih asik untuk menjadi seorang lighting man dibanding menjadi HRD. Dari situ memang ya sudah akhirnya menentukan jalan hidup untuk lebih fokus mengejar passion gitu di lighting. Pertama karena gue bisa lebih ekspresif untuk mengatur warna ataupun ambience dari sebuah pementasan gitu. Dari situ kayaknya responnya bagus nih dari penonton, banyak yang suka, dari kru juga banyak yang appreciate. Wah, ternyata hasil lighting gue bagus-bagus. Dari situ memang semakin pede untuk menjalankan aktivitas di bidang lighting gitu. Lighting tapi bagi gue sih ya bukan sekedar cahaya ya, tapi memang perwujudan untuk menggambarkan suasana jauh lebih dalam dari apa yang tertulis di dalam naskah gitu. Fungsi lighting yang pasti selain menerangi para pemain, terutama menjadi jiwa dari sebuah naskah. Bagaimana si penulis naskah tuh menginginkan ambience atau suasana yang terbangun untuk mendukung sebuah pementasan. Nah, lighting ini mengambil peran penting untuk semakin mendukung apa yang diinginkan si penulis naskah itu benar-benar terwujud di atas panggung gitu. Yang pasti key light ini biasanya kita pakainya Fresnel gitu ya. Selain Fresnel, kita juga butuh untuk menghadirkan warna, itu bisa dari par LED ataupun dari mungkin CYC, jenis lampunya namanya ya. Selain itu juga pasti kalau memang ada sebuah adegan yang membutuhkan satu titik spotlight, itu kita membutuhkan namanya jenis lampunya profile gitu. Itu akan membuat efek spot dan sementara yang lain areanya gelap gitu. Ya paling minimal sih itu. Terus lalu mungkin untuk penambah suasana kita butuh ada yang namanya smoke sama hazer seperti itu. Kalau smoke sama hazer selain
Fungsi utamanya sebenarnya lebih ke memperjelas garis cahaya dari lighting itu sendiri. Jadi lebih ada dimensinya gitu. Nah, selain mempertegas garis lampu, si smoke dan hazer ini juga terkadang bisa kita manfaatkan untuk menambah suasana yang ingin kita buat gitu. Misalnya suasana mencekam atau suasana yang sendu gitu. Seperti itu. Bedanya mungkin karena lebih ke kalau untuk di lighting seni pertunjukan itu kita tahu naskahnya seperti apa, suasana yang mau dibangun seperti apa, dan lebih mengena gitu ya. Dengan kita kasih lighting itu sebuah naskah atau sebuah pementasan itu menjadi lebih berarti bagi yang menonton seperti itu. Tapi kalau untuk di lighting untuk konser itu paling kan kita patokannya hanya sebatas sesuai dengan beat lagu, dan semakin banyak jumlah lighting yang digunakan itu akan semakin terlihat wah gitu kan. Jadi itu semakin membangun mood dari sebuah lighting sebuah konser musik seperti itu. Tapi kalau untuk pertunjukan itu lebih ke bagaimana kita mempresentasikan apa yang mau dibawakan di atas panggung melalui sebuah permainan tata cahaya seperti itu. Yang paling minimal yang pasti ya itu Fresnel, karena itu memang buat muka gitu ya. Selanjutnya mungkin par LED karena itu buat pewarnaan gitu ya, ada merah, hijau, biru, kuning, pink gitu, seperti itu. Atau memang kalau misalnya mempunyai budget yang lebih gitu, itu bisa ditambahkan lampu moving atau moving light. Itu menambah istilahnya ambience dengan berupa corak-corak bentuk dari lampu itu sendiri. Tips dan triknya yang pasti yang pertama itu kalian harus baca naskah, ikut latihan, proses latihannya, lalu melihat secara utuh latihan dari act awal sampai act akhir, terus menumbuhkan punya nanti sense dari oh kayaknya gue di bagian ini mau menambahkan suasana seperti ini dari sebuah lampu. Itu memang butuh waktu gitu ya. Nah caranya memang ya harus datang latihan, gali dari masing-masing per act gitu, kira-kira suasananya seperti apa, setting tempatnya lagi di mana, seperti itu. Setelah itu memang ya harus kita bikin cue lighting, terus membuat beberapa catatan-catatan penting, bagian yang spesial yang mana, seperti itu. Lalu ya tinggal sisanya praktek gitu, melihat bagaimana melakukan setting lampu, terus recording lampu, terus menggunakan juga mixer atau lighting console, seperti itu. Pesannya sih paling banyak-banyak cari referensi ya, mungkin melihat kalau tergantung nih kita mau belajarnya tuh lighting mengenai teater atau lighting sebagai misalnya di konser musik gitu. Itu kan karakternya berbeda gitu ya. Ya paling cari referensi ya yang seperti itu sesuai yang kalian mau. Apakah mau di teater atau mau di sebagai konser musik. Ya itu tadi penjelasan yang cukup mendetail dari Kak Tommy ya tentang tata cahaya. Semoga kita bisa aplikasikan ke dalam pementasan kita selanjutnya. Like, komen, dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kita yang bisa berkarya tanpa batas. Dan ingat, subscribe channel ini. Terima kasih.